Halo, halo Sobat PB Jarum, dimanapun kalian berada, kita ketemu lagi kali ini tentunya di Ngulik Thomas dan Uber Cup. Dan tamu saya kali ini sangat spesial, karena dia adalah sahabat saya pada saat kita sama-sama di Pelatnas Pratama hingga di Pelatnas Utama sudah merebut Piala Uber 2 kali di tahun 94 dan 96. Sudah hadir bersama saya Elisa Nathanael. Elisa, apa kabar? Baik. Halo Yuni, apa kabar juga? Iya, sekarang ngapain aja kegiatannya? Kegiatannya ya sehari-hari kalau ada bulu tangkis saya selalu nonton. Luar biasa. Dan juga ya ada sedikit bisnis sedikit lah gitu. Bisnis sedikit, hasilnya banyak gitu ya saya. Tapi masih main-main latihan-latihan badminton gitu nggak sih? Main-main sih udah jarang ya. Apalagi kemarin karena pandemi ini corona, jadi nggak berani ngumpul-kumpul sih. Jadi zaman hanya nonton-nonton di TV aja. Iya, nonton itu kalau kita semangat juga rasanya udah kayak main gitu ya saya. Oh iya, sampai loncat-loncat kalau perlu. Ya, Sobat PB Jarum sudah tahu dong Elisa ini partnernya siapa? Pastinya partnernya Zelin Reziana. Elisa Zelin Reziana. Ngomongin soal Uber Cup, 2 kali ikut Uber Cup, 94, 96. Itu kalau komposisi double-nya di 94 dan 96 tuh sama-sama double kedua, apa sempat jadi double pertama? Ada putranya nggak sama Lili Tampi dan Vinarsi tuh? Lagi tahun 94 kebetulan saya double kedua. Oke. 96 double pertama. Oh, jadi itu karena masalah rankingnya gitu ya saya? Iya. Oke. Jadi tukeran. Tuker. Oke. Di 94 double kedua, pada saat itu masuk skuad tim Uber gitu, maksudnya udah Elisa prediksi atau sebenarnya gimana, Sa? Masuk tim sih, ya memang saat itu kan memang yang terkuat cuman beberapa pasangan saja ya, jadi memang udah diprediksi kita bakalan masuk. Cuman pada saat itu kan persaingan ketat gitu. Nggak nyangka juga bisa juara gitu. Karena kan lawannya ya berat lah ya, Korea, Cina gitu. Jadi kalau melihat 94 di Uber Cup itu Elisa waktu masuk tim pasti semangat. Tapi tadi melihat saingannya negara-negara kuat gitu ya, waktu itu target pribadi Elisa Mas Zelin sendiri apa? Target saya sih sama Zelin ya pokoknya kalau udah di lapangan menang atau kalah harus melakukan yang terbaik, all out. Kalau perlu mati di lapangan. Wih, ngeri banget loh. Kalau perlu mati di lapangan. Berarti waktu itu 94 tuh pelatihnya siapa, Sa? 94 Tong Sinfu. Om Tong, oke. Jadi setiap Elisa masuk ke lapangan sebenarnya ada target nggak dari Om Tong? Apa harus menang atau gimana, Sa? Target pelatih nggak bilang harus menang, pokoknya bola di mana nggak boleh, ini harus dikejar. Biarpun kalah, nggak boleh kalah memalukan, menyerah begitu saja. Tetapi kalah pun tetap harus dengan perjuangan yang sangat besar gitu, biar lawan juga takut ya, karena kan kalau beregu sama perorangan beda. Kalau misalnya perorangan kita kalah ya udah kita sendiri, tapi kalau beregu kita kalah tapi kita mainnya semangat, berpengaruh sama tim yang lain gitu. Jadi menang atau kalah tetap harus berjuang. Iya, kata Om Tong nggak harus menang tapi nggak boleh kalah, sama aja ya. Iya. Tapi dikasih beban seperti itu, maksudnya harus all out dan lain sebagainya, main di Jakarta Istora gitu kan. Itu maksudnya susah nggak buat Zelin, Elisa untuk adjust, untuk bisa main normal gitu, Sa? Pasti sih awal-awalnya kita tegang juga ya, karena kan main di Jakarta terus sudah lama Uber Cup nggak pernah juara gitu. Jadi
ya awal-awalnya tegang, tapi pas kita udah masuk lapangan dan mendengar dukungan penonton gitu yang begitu antusias, ya kita jadi lupa dan jadi tambah semangat aja gitu. Waduh, jadi fokus. Lupa dan fokus. Sa, maksudnya berarti lebih seneng kalau main di Jakarta gitu, Sa? Iya sih, lebih ada pengaruh juga. Nah masalahnya Sa, double kedua itu menurutku juga posisi krusial ya. Maksudnya kalau misalnya anggaplah sudah 3 partai, dia bisa jadi penentu juga, ya kan, maksudnya untuk bisa nyamain kedudukan 2 sama atau bahkan jadi kalah gitu ya. Tapi Zelin Elisa ngadepin posisi di double kedua ini kayak gimana mentalnya, Sa? Kita sih nggak pikir si double pertama atau kedua, pokoknya kalau udah di lapangan kita mau menang gitu aja, nggak mau kalah. Oh, luar biasa loh. Tapi menurut Elisa memang benar beda ya main perorangan sama bergu ya? Beda. Tapi kalau kita lihat track Zelin Elisa main di Uber Cup 94 ini oke loh. Gimana menurut kalian? Maksudnya menurut Elisa? Iya sih, ya kita bangga juga sama diri kita sendiri bisa main menyumbangkan poin 1 demi 1 sehingga Indonesia bisa juara gitu. Nah, kalau di dalam lapangan tuh yang terlihat dari luar playmakernya memang Elisa gitu, tapi tukang gebuknya di belakang tuh Zelin kan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau lagi di dalam lapangan siapa yang lebih suka tegang? Siapa yang harus menenangkan siapa, Sa? Ya kalau masalah tegang sih saya pun suka tegang, kadang-kadang Zelin juga suka tegang ya, cuman kita saling menutupi saja, misalnya satu tegang yang satu saling menyemangati gitu. Dan kalau memang masalah playmaker ya kadang-kadang kan saya pemain depan ya kadang lebih kelihatan lawan posisinya bagaimana, jadi ya saya banyak kasih masukan sih. Dengan begitu bukannya berarti saya lebih bagus atau jadi lebih bagus. Namanya main double tuh jadi saling menutupi gitu ya. Jadi sama-sama. Jadi tidak ada yang siapa lebih bagus, siapa yang lebih kurang gitu. Pak, jadi pada saat itu di double kedua saingannya tuh negara-negara lain yang kuat gitu, siapa aja ya? Aduh siapa ya, lagi zaman itu saya agak lupa tuh. Final ingat ketemu siapa, Sa? Final sih udah pasti lawan Gefei Gujon sih. Cina. Udah lawan yang negara lain saya menang, cuman salah satu Gefei Gujon yang saya agak susah sampai mengalahkan sih, memang terus terang saja. Jadi maksudnya pada saat dipasang dari awal itu menang, tapi pada saat pertandingan final lawan Gefei Gujon itu kalah gitu ya, artinya rekornya kayak gitu di 94. Jadi karena udah kebanyakan kalah, jadi kepercayaan diri kita agak kurang gitu. Sebenarnya dari situ saja sih, dari kepercayaan diri ya. Nah maksudnya di pertemuan sebelumnya itu memang biasanya lebih banyak kalah atau memang kayak imbang udah juga pernah menang lumayan begitu, atau memang rekor head to head-nya nggak terlalu bagus, Sa? Sama Gefei Gujon? Iya. Udah banyak kalah sih, skornya 1x11. Waduh. Iya. Tapi tetap semangat lah ya. Namanya juga partai final ya. Iya tetap. Tapi 94 berada di partai final. Seberapa yakin sebenarnya waktu itu Elisa sama Zelin bahwa oke, tim Uber Indonesia bisa nih meraih Piala Uber? 50-50 sih sebenarnya. Cuman saya ngomong sama Zelin, pokoknya mau menang mau kalah kita pokoknya pantang menyerah gitu. Paling nggak lawan takut gitu, dan tim-tim Cina yang lain takut ngelihat semangat kita gitu. Jadi maksudnya spirit timnya ini dipertahankan lah ya. Kalau misalnya partai keempatnya nggak on track kan kita bisa kayak terganggu juga partai kelimanya gitu ya, Mas. Iya. Oke. Nah, setelah berhasil meraih Piala Uber di 94, apa hal yang Elisa dan Zelin belajar gitu dari turnamen Thomas dan Uber di 94 itu, Sa? Kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil sih. Maksudnya orang ngomong
Uber Cup nggak mungkin menang. Kalau Thomas Cup pasti menang, tapi Uber Cup jauh lah gitu. Jadi kita ngomong ya nggak bakal, berarti tidak ada yang mustahil asal kita kompak dan berusaha. Ya artinya waktu itu posisi memang underdog ya. Artinya maksudnya bukan unggulan tapi malah nyodok ke final. Ya akhirnya menang sama Tiongkok walaupun tipis lah gitu 3-2 ya. Oke, itu keberhasilan pertama di 94. Kalau bicara pemain putri ini jarang yang 2 kali berturut-turut gitu ya membawa Piala Uber balik ke Indonesia di 96. Ini situasinya kan beda. Mainnya di Hong Kong. Gitu supporternya tidak tidak seheboh Indonesia. Malah mungkin kalau ketemunya Tiongkok ya di final Tiongkok lagi. Ya pasti yang dibelain kan Tiongkok dong daripada Indonesia. Nah pada saat itu gimana posisinya udah ganda pertama ya? Iya. Ya ketemunya sama GV Gujun lagi. Pas kebetulan ya GV Gujun udah ranking pertama ya, tapi tetap sih saya waktu itu kalah, tapi nggak gampang sih mereka kalah lagi saat itu. Kalau nggak salah laber set gitu, dan poinnya pun ketat. Nah, dengan melihat begitu kan teman-teman yang lain pun terbawa suasana, tambah semangat gitu. Dan Cina pun langsung mentalnya juga jatuh juga, waduh gitu. Indonesia pemainnya hebat-hebat, semangat gitu, walaupun underdog juga lah waktu saat itu kan. Iya, istilahnya kalau posisi 94 dan 96 itu mana yang lebih menurut Elisa lebih sebenarnya lebih underdog gitu di antara kedua era ini, 94 sih. Soalnya kan udah lama ya dari terakhir juara Uber Cup tahun berapa, 70-an ya kalau nggak salah. Iya. Jadi memang belum pernah juara lagi gitu. Jadi selalu pasti diremehkan, wah Indonesia Uber Cup nggak mungkin menang gitu. Kalau 96 timnya tuh udah lebih jelas, udah lebih kegambar. Ada Susi, ada Mia, ya kan ya. Maksudnya 2 tunggal ini peringkatnya bagus, gandanya juga sudah oke gitu ya. Tapi 96 memang apa targetnya pada saat itu Uber Cup? Ya targetnya sih tetap mau juara juga sih. Karena pengalaman di 94 banyak orang yang ngomong kebetulan karena mainnya di Jakarta. Dan kita tim putri juga mau membuktikan, aduh kita diremehkan, ayo kita buktikan bahwa kita nggak main di Jakarta pun bisa meraih juara gitu Uber Cup-nya. Jadi gitu. Jadi yang merebut Piala Uber bukan kebetulan ya, karena sudah 2 kali 94, 96. Oke, kalau dari segi mental berubah nggak? Kalau 94 kan nothing tulus mungkin ya, tapi kalau 96 mungkin buat Elisa Zilin beda karena mungkin ada beban juga untuk ngambil poin gitu, Sa. Tapi enggak sih, tetap saya yakin menyumbangkan poin gitu dari awal-awal penyisihan, tetap yakin, apalagi saya waktu itu peringkatnya lumayan ya, lumayan bagus, saya lupa ranking berapa gitu. Jadi sebenarnya tambah percaya dirinya tambah sih lagi saat itu. Nggak beban, Sa? Beban sih ada ya, sedikit sih normal lah, tapi lebih yakinnya lebih banyak sih dibanding bebannya. Pertanyaannya tuh justru gini, kalau misalnya pemain ganda putri, dia kalau tegang gitu bisa bagi-bagi kali gitu, atau gimana, settingnya lebih enak nggak sih kalau misalnya karena mainnya berdua gitu, Sa? Kita saling, kalau tegang ya saling semangati. Kalau misalnya satu masih tetap tegang ya satu harus menutupi dulu sampai yang satunya bangkit gitu. Jadi harus saling mendukung ya dari segi teknik dan mental juga gitu kalau di ganda. Jadi kalau kalian berdua kan di lapangan kompak gitu kan ya. Pernah nggak dalam satu event tuh kesel-keselan terus nggak ngomongan, main sendiri-sendiri gitu, pernah nggak sih? Ada sih. Kalau saya bilang nggak mungkin kan, semua pemain pasti merasakan, apalagi ganda. Dari sifat semua beda, di lapangan juga kemauannya beda, pasti ada gitu. Cuman ya karena kita udah pengalaman dan mikirnya lebih banyak pikir positif, jadi ya udah saling mengalah saja lah. Siapa yang lebih fit atau lebih konsentrasi, lebih mengalah gitu.
Mungkin saya lagi jelek, mungkin Zelinnya diam aja ngalah, kasih semangat ya, begitupun sebaliknya. Jangan kalau lagi jelek tambah dimarahin, tambah nggak ngomongan. Tapi kayak gitu berproses ya menjadi pasangan ganda putri nih, Sa? Proses lah, proses. Apa yang paling susah ketika berproses untuk menjadi ganda putri terbaik itu, Sa? Udah pasti ego masing-masing ya. Soalnya ya dari dua sifat dijadikan satu di lapangan, dan egonya masing-masing pun harus saling mengalah kan. Kalau dua-duanya ego di lapangannya saling gue yang lebih hebat susah, nggak bisa jadi itu. Jadi ya proses lah. Yang penting kita tahu tujuannya kita berpasangan tuh apa. Jadi yang terutama yang harus ditekan tuh malah egonya ya. Di samping semua hal tentu harus ada penyesuaian. Tapi gini, Sa, di luar lapangan tuh kalian Zelin dan Elisa bumi dan langit, maksudnya bukan teman dekat. Tapi kenapa ya di lapangan kok bisa kompak? Apa emang harus begitu pasangan ganda putri ini? Enggak juga sih. Ya setiap pasangan beda-beda. Ada yang di luar lapangan, di dalam lapangan kompak. Ada juga yang hanya di dalam lapangan, di luar nggak kompak gitu. Jadi yang penting kita tahu tujuannya mau menjadi juara. Jadi ya kalau kita di luar lapangan hobinya beda, apanya beda, kita nggak bisa paksa kan, harus selalu bareng, bosen kan, nggak mungkin. Ya kan, misalnya satu senang jalan-jalan, yang satu enggak, ya kan nggak mungkin saya paksa, ayo kita jalan-jalan, nggak bisa. Jadi punya privasi masing-masing sih. Jadi ya kita hobinya apa, ya kita saling menghormati. Yang penting kalau di lapangan kita satu tujuan, ingin menjadi juara, itu yang penting. Ya, jadi maksudnya kalau masalah hobi, masalah persahabatan itu bukan yang utama ya. Yang penting ketika di lapangan bisa kompak seperti Zelin Elisa ini. Kita temannya di luar mah tahu. Wah, ini nih. Cuma kalau udah di lapangan bisa kerjasama dengan baik. Tapi sebenarnya ketika kita tidak bersahabat dengan baik, itu tuh mengganggu nggak sih hubungan di lapangan, atau sebenarnya nggak juga, Sa? Nggak juga sih. Asal yang penting kita tahu tujuannya, kita mau menjadi juara, ya berarti kan di dalam lapangan kita satu tujuan. Nah, itu yang penting. Biarpun kita bersahabat di luar, tapi kita di lapangan nggak tahu mau jadi juara, percuma kan. Jadi yang penting kita kalau sudah di lapangan, kita tujuannya satu, pengen menang dan mau menjadi juara. Itu yang penting sih. Iya. Jadi memang ternyata poinnya adalah yang penting di lapangan. Jadi nggak penting deh ya mau sahabatan kayak mau enggak, mau jalan bareng. Tapi sekamar nggak sih biasanya? Sekamar. Oh, tetap sekamar ya. Sekamar ya. Oke. Itu tadi ngomongin tentang Uber Cup ini. Jadi untuk ganda putri nih, sekarang Indonesia punya Grace Apri, ya kan, yang baru aja juara Olimpiade ini, sektor ke-5, sektor ganda putri yang akhirnya bisa merebut medali emas ya, di Olimpiade. Sebelumnya kan nggak pernah. Elisa ngelihatnya gimana, Sa? Luar biasa, dan saya bangga sekali gitu. Maksudnya akhirnya sektor ganda putri bisa menyumbangkan emas Olimpiade. Sampai saya juga nonton ya di TV sampai loncat-loncat. Waduh, bangga. Ya. Karena kan sektor-sektor yang lain udah pernah menyumbangkan emas, cuman ganda putri. Akhirnya Grace April bisa menyumbangkan emas ya. Hebat sih ya. Tapi melihat persaingan dari zaman kalian, Zelin, Elisa, sampai dengan sekarang nih, Grace Apri, kan perubahannya udah banyak. Dari segi poin, pindah bola, jadi rally point, kemudian negara-negara lain tuh mulai bagus, Jepang ya, mulai Thailand, mulai juga negara lain. Elisa ngelihatnya gimana? Kalau saya lihat sih, jadi pemain ganda putri harus kuat kalau sekarang. Satu harus kuat, mentalnya harus kuat juga, semangat. Karena semua negara sekarang kuat gitu, defense-nya kuat, jarang mati sendiri gitu, dan sistem poinnya juga lain kan kayak dulu kan. Jadi mati langsung poin. Ya intinya harus lebih kuat lah.
semangat dan harus lebih kuat gitu, nggak mau kalah gitu. Dan kayaknya kalau bicara rotasinya juga kayaknya udah harus bisa semua tuh ya, main di depan di belakang juga harus lebih komplit gitu kali ya saya. Iya. Dan juga ya harus ada tetap si pemain double harus tetap ada yang jadi motornya. Satu yang gebuk, satunya motor yang ke pemain depannya lah gimana lihat situasi harus bermain apa. Jadi bisa muter ya, bisa susun strategi harus bagaimana di saat-saat kritis. Berarti susahan mana? Pindah bola apa rally point? Dua-duanya sih susah sih, ada plus minusnya sih. Ya pindah bola juga bisa mainnya bisa lebih lama lagi sih. Tapi pindah langsung poin juga sama juga, kalau mainnya jorok udah habis ya. Jadi ada plus minusnya sih. Dua-duanya nggak gampang. Ya, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri ya, saya. Iya. Tapi maksudnya dengan dibuat rally point ini buat ganda putri, apakah permainan menjadi lebih menarik atau menjadi lebih sulitkah atau gimana tuh, Kak? Kalau saya boleh pilih sih lebih tertarik yang pindah bola yang zaman saya sih. Yang poin 15 gitu. Ya kenapa ya? Jadi lebih ada permainan aja, misalnya ini mati nggak langsung poin gitu. Jadi lebih seru gitu sepertinya sih untuk yang nonton ya. Kalau untuk yang main sih lebih capek. Jadi ibaratnya teknik bermainnya tuh lebih bisa keluar kalau main pindah bola gitu ya. Misalnya misalnya poin udah ketinggalan 5-14 pun masih bisa kesusul gitu. Ya. Kalau sekarang kan kalau udah ketinggalan jauh kayaknya berat ya, udah habis lah. Gitu. Ya, istilahnya masih ada kesempatan buat nyusul lah ya kalau pindah bola. Oke, menyoroti Piala Uber ini 96 terakhir, sekarang 2021 ya, berarti udah cukup lama nih Piala Uber belum kembali atau belum direbut tim Uber Indonesia. Elisa ngelihat tim yang sekarang seperti apa, Sa? Tim yang sekarang sih kalau boleh jujur ya, untuk juara sih kayaknya belum waktunya sih, karena banyak perombakan pemain-pemain baru dan muda ya. Nah, sekarang ini saatnya mereka untuk cari pengalaman dan mungkin target semifinal pun udah luar biasa. Jadi karena pemainnya masih banyak yang muda ya, jadi kesempatan cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya sampai mungkin 2-3 tahun lagi mereka udah lebih berpengalaman dan udah matang ya, mungkin bisa lebih berbicara dibanding tahun ini sih menurut saya gitu. Setuju, memang skuad pemain muda ini cukup banyak ya komposisinya di Piala Uber sekarang, ya kecuali Grace tentu saja ya. Grace Apri, kemudian ada Ripka dan Siti Fadia di ganda kedua. Ini memang Elisa ngomong begini karena memang formatnya pemain muda, atau memang pemain muda ini butuh waktu untuk lebih bisa berprestasi dengan baik di event-event sebesar ini dalam kategori bergu gitu, Sa? Ya pemain muda sih butuh waktu sih untuk bermain seperti berbicara seperti di pertandingan Uber Cup gini, perlu waktu gitu. Karena kalau bergu gini paling enggak harus seimbang ya, pemain single dan double seimbang gitu. Kalau sekarang kan paling ada Gracia Poli sama Apriani, cuman satu yang paling menonjol ya, jadi yang lainnya masih sedang-sedang gitu, belum ada yang bagus gitu. Jadi agak berat untuk sampai juara gitu, kayaknya berat sih. Ya, yang penting berarti buat Elisa mereka bisa istilahnya nimba pengalaman sebanyak mungkin ya, Sa? Di Uber Cup tahun ini. Tapi melihat komposisinya, apakah tim Uber Indonesia ini punya harapan, Sa, ke depannya? Ada sih, harapan ada. Cuman melihatnya tadi saya juga lihat Indonesia lawan Perancis ya, pemain-pemainnya muda-muda, wah bagus sih. Jadi pemain muda mulai dikasih kesempatan.
Oke, pertanyaannya tuh kalau misalnya main di tim Piala Uber, ya maksudnya bergu seperti ini, apa hal yang paling penting yang mereka harus punya, Isa? Harus kompak sih, merasa saling memiliki. Jadi kalau saya main menang atau kalah berpengaruh sama yang teman-teman yang lain. Jadi pokoknya harus menang. Kalau kita menang, semua juga pasti bisa ikut kan. Oh, semangat nih harus menang. Jadi ya saling memiliki sih intinya. Ya, artinya berarti kekompakan juga menjadi hal yang utama gitu ya, saya. Iya. Berarti kalau kita lihat sekarang memang Indonesia ada di pool A nih bareng Jepang. Artinya ya mungkin target semifinal adalah target terbaik, itu sebenarnya juga realistis ya, tapi melihat ganda kedua dari Indonesia nih, kalau Grace Apri kita nggak usah bahas gitu ya, tapi melihat Ripka Fadia, Elisa melihatnya seperti apa? Bagus sih, cuman masih perlu banyak pengalaman lagi. Cuman dilihat pemainnya, tekniknya, mentalnya ya mulai menuju kematangan gitu. Jadi oke lah untuk kedepannya gitu. Ya memang ada pandemi di antara sekitar 1-2 tahun ini. Jadi mereka memang kesempatan bertandingnya jadi kurang. Itu gimana menurut Elisa? Ya sih ada pengaruh juga sih. Tapi kita harus nggak boleh berpikir dan menjadi alasan karena pandemi. Karena negara-negara lain juga sama kan, nggak pertandingan juga, nggak pengalamannya juga kurang. Seharusnya bukannya jadi alasan sih. Semua negara sama karena pandemi ini sih. Jadi malah harusnya ketika itu berlatih ya walaupun bosan juga sih, maksudnya cukup lama ya, tapi nggak ada pertandingan gitu kan. Tapi harus bisa mempertahankan kualitas permainan, itu kan juga nggak gampang ya, Elisa lihatnya gimana? Ya itu kan udah tanggung jawabnya sebagai atlet. Jadi nggak bisa jadi alasan bosan lah ya kan, memangnya atlet ya tugasnya latihan untuk menunggu jadi pertandingan kan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bosen. Kalau memang belum juara ya tetap fokus latihan, harusnya sih. Ya maksudnya udah jangan membuat alasan apapun karena negara lain juga mengalami hal yang sama ya. Yang penting di dalam situasi pandemi ini gimana supaya bisa tampil, maksudnya latihannya maksimal karena prosesnya penting ya untuk bisa meraih yang terbaik ya, Iya, justru harusnya kesempatan kalau yang belum terlalu bagus bisa lebih banyak latihan kan. Ada waktu, karena kalau misalnya lagi pertandingan banyak mana ada waktu untuk latihan yang serius yang lama gitu. Jadi harusnya pikirnya yang positif, harus kita latihannya bisa lebih banyak, jadi kekurangannya bisa diperbaiki gitu. Ya, artinya sudut pandangnya penting. Hal ini seperti apa? Oke, Elisa, kalau pesan-pesan Elisa untuk tim Piala Uber Indonesia apa? Tetap semangat dan tidak ada yang mustahil. Orang boleh meremehkan, tapi tergantung kita bermain di lapangan dan kekompakan tim, jadi bisa membuahkan hasil yang terbaik. Tetap semangat. Iya, tetap semangat dan jangan pernah menyerah karena segala kemungkinan bisa terjadi. Gitu ya, saya. Iya. Itu dia kalau lihat Elisa ya, Sobat TB Jarum. Makanya tuh bola-bola depannya sering nyebelin, sering matiin. Lihatin aja jawabannya juga. Oke, Elisa, terima kasih untuk bisa hadir di acara ngulik Thomas dan Uber Cup hari ini. Sukses terus dan mudah-mudahan ganda putri Indonesia nih, setelah dapat emas Olimpiade kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Ya, amin. Semoga juniornya jadi permotivasi dari Grace sama April ya.
Ya, baik. Terima kasih Elisa. Ya, terima kasih. Iya, Sobat PB Jarum, itu tadi perbincangan saya dengan Elisa, salah satu sahabat saya juga di Pelatnas dulu, ya kan. Sekarang kita udah nggak di Pelatnas, tapi semangat kita untuk tim Uber Indonesia tetap tinggi. Betul sekali yang Elisa bilang, berusaha yang terbaik karena tidak ada yang mustahil. Baik, Sobat PB Jarum, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya PB Jarum. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.